bintang tamunya dari alumni dan alumninya tuh keren banget nih. Sebenarnya aku udah mulai tadi sempat nanya-nanya, sempat cerita-cerita bareng dan kayaknya ini bagus banget buat di-spill ke teman-teman yang mungkin udah tahu ya sekarang tuh semua orang bisa jadi content creator, bisa jadi entrepreneur dan sebenarnya gimana sih kuncinya? Kita kayak bisa cerita malam hari ini. Ada Kario di sini. Halo Kario, mana nih? Akan muncul nggak? Sini. Yes. Dah, oke. Hai Kario, selamat malam. Halo, dan malam semuanya. Oke, apa kabar Karyo? Apakah sejauh ini awal tahun masih happy atau udah mulai agak riung-riung nih? Alhamdulillah baik dong. Harusnya awal tahun kita semangat dong ya. Masa yang lalu-lalu tahun kemarin masih dibawa-bawa ya. Harusnya dilupain aja. Kita memulai yang baru nih di tahun 2024. Dan harusnya kita memulai dengan happy juga biar nanti kita bisa happy sampai di akhir tahun ya. Bahkan bisa terus sampai di tahun-tahun berikutnya. Gitu. Betul, betul, betul banget, betul banget. Pokoknya awal tahun harus malah jadi happy dengan resolusi-resolusi yang baru ya nggak sih Karyo? Yes. Betul. Oke, kayaknya boleh Karyo sapa lagi teletizen mungkin biar tahu sebenarnya siapa sih Karyo ini. Oke, halo teletizen semuanya. Ini memang mahasiswa semua ya? Atau ada yang masih SMA, SMP, SD mungkin? Ada yang masih SMA, SMP, tapi emang kita bilangnya teletizen semua gitu Oke, Karyo. semuanya teletizen ya, termasuk juga kita di sini ya. Mungkin buat yang belum kenal, kenalin aku Rio. Aku biasa dipanggil Rio Garlio sebenarnya karena memang di sosial mediaku username-nya itu. Jadi orang-orang tahunya itu. Padahal nama lengkap aku bukan itu gitu. Nama aslinya Rio Gari Aprilio. Coba biar pendek aja gitu ya, biar simple aja. Aku singkat gitu jadi nama panggung. Aku asalnya dari Bandung, alumni dari Telkom University. Tahun 2015 aku masuk di D3 manajemen pemasaran, terus aku ekstensi nih lanjut ke S1 di administrasi bisnis. Mungkin orang tuh banyak yang nanya ya kayak, kok kenapa sih nggak langsung S1 aja gitu ya? Kenapa sih D3 Hmm. dulu? Mungkin juga pertanyaan dari Amel ya gitu. Kayak Yes. sebenarnya aku tuh pengen dapetin praktiknya di D3 sebenarnya karena jujur ya di D3 itu aku lebih banyak dapetin apa ya channel pengalaman keseruan gitu ya mungkin dibandingkan S1 pas aku ekstensi itu ternyata kalau di S1 seru juga cuman eh, teori lebih ke teori kayak gitu jadi itu berbeda banget dan aku dapat dua-duanya itu akan lebih apa ya buat aku pribadi itu bisa menambah value untuk diri aku sendiri walaupun memang jatuhnya lebih lama nih 5 tahun buat dapat sarjana tapi di balik itu kan kita nggak pernah tahu ya yang lulusnya cepat yang lulusnya lama kita nggak pernah tahu bakal seperti apa Yes. bakal jadi apa jadi nikmatin prosesnya itu sih yang paling penting jadi jangan mikirnya aduh lama deh lo cepet banget kayak pinter deh padahal belum tentu juga gitu ya. Makanya proses itu harus dinikmati gitu. Oke, berarti benar proses itu harus dinikmati sebagai mahasiswa, tapi harus aktif ya, nggak sih Betul, Karyo? Yes. harus dong. By, by the way, kakak pas kuliah, aku jadi kepo deh. Pas kakak kuliah dari D3 S1, itu gimana sih? Aktivitas apa aja sih yang kakak lakukan sebagai mahasiswa, sebagai bagian teletizen juga gitu? Oke, aku tuh banyak sih yang dilakuin. Jadi aku dari zaman maba tuh aku udah jualan guys. Jadi aku tuh dulu Oh dulu ya, udah jualan, udah jadi reseller. Terus bahkan ini fun fact banget, nggak kayaknya nggak ada yang tahu deh. Aku dulu pas asrama itu aku jualan pop mie yang aku seduh dan aku antar ke kamar-kamar. Dia kayak serius? seriusan kayak itu kayak lumayan banget sebenarnya. Mungkin buat sebagian orang kayak malu, ih ngapain sih gitu. Tapi Hmm. aku dapat uang tambahan, uang jajan tambahan dari aku jualan pop mie kayak gitu-gitu. Tapi itu seru banget. Terus juga aku ikut UKM juga gitu ya. Aku ikutan choir paduan suara. Terus aku ikutan KPM, Korps Protokol Mahasiswa. Jadi itu kayak apa ya wajahnya tell you nih kalau misalnya ada tamu datang atau Yes. kita wisudaan jadi LO nganterin tamu orang tua tamu dan segala macam itu di protokol. Bahkan aku belajar tentang grooming, public speaking juga di situ. Yes. Terus aku juga ikut apa lagi? Oh, Paskibra. Aku ikut Paskibra. Jadi pas awal sebelum teman-teman masuk asrama, aku udah latihan Paskibra. Di saat yang lain belum cekin asrama nih, aku udah latihan dari bulan Juli gitu. Di latihan di belakang tuh lapang apa GSG. Di GSG aku udah Iya, latihan. iya. Begitu. Oh my Jadi God. aku nggak ikut ospek, tapi aku udah auto lolos deh gitu. Maksudnya karena ospeknya digantikan sama Paskibra untuk pengibar bendera gitu. Oh.
Oh my God, Hmm. keren banget. Berarti pas Kibra itu UKM juga berarti kan, Kak? UKM juga. Dulu pas zaman aku belum UKM, tapi pas setelah setahun setelahnya itu aku baru baru apa ya proses untuk menjadi UKM. Akhirnya Hmm. sekarang jadi UKM sih, gitu. Oh, yes, yes. Itu Berarti di kakak sebenarnya, kampusnya ya, belum yang di luar kampus. iya makanya aku udah kayak, ah, berarti maksudnya dari awal semester tuh udah aktif banget gitu kan? Yang harus Udah dong, aktif iya nggak sih? Biar banyak temen. dari awal. Aku juga, by the way, aku juga KPM. Aku bisa ngerasain yang kakak bilang, belajar grooming, public Oke. speaking. Bahkan KPM tuh istimewanya, ya kita yang bisa ngeliat wisuda, penerimaan mahasiswa baru, sidang Oh, senat. Itu kita yang ngeliat. yes. Oh, kamu Yes, KPM. iya Sebenarnya aku aku pernah KPM. kena KPM tuh pas event di Telly juga. Oh iya, iya, benar-benar benar. Iya, ada Oke. KPM juga waktu itu. Oke, Orang-orang selalu lupa ada alumni di sini. oke, by the way Kak, aku jadi kepo deh dengan banyaknya kegiatan kakak kan mulai dari Telkom gitu. Gimana sih kakak kok bisa ada dapat aja gitu informasi dari setiap kegiatan apapun kayak oh aku ikut ini, aku bisa ikut ini gitu. Benefit apa sih yang kakak dapetin pada saat kakak kuliah dengan banyak aktivitas itu dengan sekarang gitu? Hmm, jadi sebenarnya dulu tuh aku memang pengen ngerubah kan aku SMA tuh pendiam banget ya maksudnya Hmm. cuma ikut paskibra doang. Cuman pas kuliah aku pengen kayak gue tuh kayak nggak mau nyesel udah bayar kuliah tapi cuman manfaatin belajar doang kayak rugi banget ya sih. Nah akhirnya ikutan KPM tadi, ikutan paskibra, ikutan choir juga bahkan di luar kampus juga aku dari KPM-nya aku kan belajar public speaking. Akhirnya aku sering MC Hmm. di talk gitu ya. Sampai Wow. akhirnya aku belajar tentang grooming dan public speaking. Akhirnya ikut tuh duta wisata daerah namanya kalau di Bandung Mojang Jajaka gitu. Aku ikut Mojang Jajaka tahun 2017, dapat beasiswa public speaking di sekolah public speaking, terus MC jadi mulai ke luar Bandung, bahkan itu bermanfaat juga buat aku saat ini sebagai content creator. Jadi mungkin sebagian orang mikir ya, content creator bisa mumpuni dari mulai editingnya, public speaking, harus tahu gitu ya misalnya apa yang tren sekarang. Jadi cuman sekadar bikin konten dan itu terbawa banget sampai hanya selagi kondisi jadi mahasiswa coba aktif gitu pasti akan apa ya akan ada sesuatu yang mungkin bakal kalian sadar oh ternyata kayak gitu. Yes, benar sebenarnya kayak kakak sekarang akhirnya bisa jadi content creator sebenarnya salah satunya juga karena kakak udah belajar sebenarnya dari kelas public speaking bahkan kegiatan yang di luar tadi kakak juga dapat beasiswa public speaking itu sebenarnya aku karena kakak ngebiasain kali ya pas udah aktif di kampus akhirnya nggak jadi pendiam lagi dan akhirnya kakak mulai berkembang menjadi seorang content creator aku lihat banget kontennya kakak itu sebenarnya soal bener-bener soal wisata, ya kan soal rekomendasi wisata, soal fotografi. Itu kalau fotografi di TikTok sih, tapi kalau di Instagram tuh soal yang kayak travel gitu. Boleh diceritain gak sih Kak? Kok Kakak bener-bener bisa akhirnya survive di bagian konten kreator itu? Karena jujur banget, anak Telkom tuh banyak banget yang bisa ngonten konten kreator gitu, tapi sebenarnya gak tahu cara survive-nya beneran biar bisa jadi konten kreator. Kayak udah, ya males lah konten mulu gitu. Betul. Jadi memang banyak juga temanku yang akhirnya mulai ngonten tapi akhirnya dia berhenti di tengah jalan karena ngerasa kayak ah viewers gue dikit banget, followers gue konten itu aku tulus banget buat bantuin orang misalnya nggak bisa foto jadi bisa foto yang nggak tahu informasi wisata jadi tahu. Kalau kita dapat benefit yang lain-lain itu sebenarnya bonus ya dan kita sebenarnya balik lagi kita harus punya strategi gitu strategi gimana caranya biar orang-orang terus notice kita bahkan brand-brand besar juga bisa notice kita itu kita sebenarnya punya strategi yang memang kita tuh harus menjadi content creator yang disukain sama brand gitu dari mulai suara eh, bentuk editannya harus seperti apa modelnya gitu bahkan kayak storyline jalan cerita kemasan konten itu semuanya harus dipikirin banget dan akhirnya banyak brand yang suka dan mau kerja sama gitu dan itu yang menghidupi aku sampai hari ini bahkan sampai bisa kuliah lagi S2 kayak gitu itu memang di luar kendali aku dan aku sebenarnya nggak pernah nyangka sih kalau dulu boro-boro kuliah S2 gitu ya bahkan untuk kuliah S1 aja sebenarnya keluarga aku maksudnya
pas-pasan gitu. Maksudnya nggak yang bukan yang Yes. semampu itu untuk nguliahin. Cuman karena memang orang tua aku pengen aku menjadi lebih baik gitu ya, akhirnya kuliah gitu. Bahkan aku pun ya waktu di zaman kuliah cari tambahan uang tadi ya mulai dari MC jualan pop mie gitu ya, bahkan jualan reseller dan lain-lain gitu. Tapi dari situ justru jadi penyemangat aku untuk kayak orang tua dan gue dan akhirnya nggak mau gitu menyempatkan diri sama orang tua gitu. Wow, sebenarnya kalau gitu berarti banyak banget benefitnya, bahkan bisa menjadi salah satu pendapatan kakak sendiri ya kan sebetulnya. Betul betul bener Dan banget. sebenarnya aku jadi kepo deh, sepanjang kakak jadi content creator gitu. Sebenarnya hal-hal menarik apa sih yang kakak rasain gitu? Mungkin bisa memotivasi telutizen di sini semua yang kayak pengen jadi content creator gitu. Dia masih dalam proses perjalanan. Oke, sebenarnya kita nggak muluk-muluk ya. Yang bikin aku happy adalah aku nggak pernah, maksudnya bukan nggak pernah ya. Aku jadi bisa membeli hal yang nggak pernah aku mampu beli waktu itu gitu ya. Kalau dari sisi finansial itu ya, aku jujur dalam 1 tahun konten, aku bisa punya kendaraan cash gitu ya, roda empat gitu. Yang dulu nggak pernah kepikiran itu bisa kebeli gitu. Yang kedua, banyak orang-orang yang notice dan akhirnya kenal Oh, kayak Mas Rio ya gitu. Bahkan pas aku lagi liburan kemana kayak Mas Rio ya gitu. Aku kayak ngerasa sebenarnya aku malu tapi kayak di dalam hati kayak iya terharu banget orang-orang bisa tahu dan notice konten aku dan akhirnya kenal sama aku kayak gitu. Bahkan banyak juga tuh yang waktu itu ketemu nih di jalan waktu aku lagi ke Sulawesi, terus ada yang teriak Mas Rio gitu di perahu, terus aku siapa, aku nengok kan gitu, terus akhirnya dia nge-DM Mas aku yang tadi di perahu, dan ternyata beliau ini kerja di Kemenparekraf, dan akhirnya event aku diajak jalan-jalan ke IKN, ke Manado itu sama Kemenparekraf dari mbak-mbak yang tadi manggil dari followers aku sendiri gitu. Jadi balik lagi rezeki kita nggak tahu oh, dari manapun ya. Itu kadang, kadang lucu banget sih kayak wow ternyata makanya kalau aku pribadi sih selalu ramah dan baik ke followers aku karena aku nggak pernah maksudnya aku nggak pernah tahu mereka itu bisa membawa rezeki buat kita atau enggak. Yang jelas selalu kita treat ya untuk followers kita selalu kita treat baik, kita balesin gitu. Seru lah pokoknya. wow. Iya seru banget. Aku juga bahkan ngeliat di konten-konten kakak tuh kayak, oh di sini ada rekomendasi villa ini. Oh di sini tuh ada rekomendasi tempat liburan ini. Oh ternyata Mm-mm. skill fotografi tuh kayak gini. Sebenarnya kan kakak tuh kayaknya kalau sebagai konten kreator gitu, ada banyak banget fokusnya. Ini sebenarnya sempat sih aku ngeliat kayak banyak banget fokusnya. Itu sebenarnya bikin kakak jadi bingung nggak sih? Apakah bikin jadi nanti si audiensnya bingung nggak sih? Gitu. Oke, jadi kalau pertama itu kalau kita mau memulai jadi content creator kita harus punya satu niche yang udah pasti gitu. Aku dulu tuh awalnya memulai dari fotografi, konten fotografi yang aku mulai gitu. Nah, ketika sudah mulai besar gitu ya, aku di TikTok sudah 1 juta followers gitu dan orang udah mulai notice gitu ya adanya Rio Garlio. Akhirnya aku mulai nih ngembangin konten yang lain, mulai ke travel dan lain-lain, tapi tetap punya main konten. Jadi konten utama aku tetap di fotografi, yang travel itu penambah aja sebenarnya karena balik lagi gitu ya aku kerjasama dengan brand travel ya udah mau nggak mau kontennya ada travelnya juga bahkan sekarang udah mulai di mix gitu ya jadi travel fotografi jadi misalnya lagi ke wisata apa gimana cara fotonya nih kayak gitu jadi biar dua-duanya dapet kayak Iya gitu. benar-benar benar. Jadi balance ya dua-duanya. Dan aku jadi Hmm. kepo deh. Sebenarnya tipsnya tuh kayak gimana sih Kak biar kita bisa grow gitu, apalagi sebagai content creator gitu kan. Pengen tahu itu sebenarnya gimana caranya Kakak sampai bisa sebanyak itu followersnya di TikTok dan juga di Instagram. Bahkan tadi Kakak juga cerita banyak banget benefit yang Kakak dapet. Bisa diajak ke sini, bisa diajak ke situ sama brand. Gitu. Betul. Sebenarnya apa ya? Yang penting konsisten sih sebenarnya. Karena banyak orang yang memulai tapi mereka nggak akhirin gitu kayak cuman mulai doang kayak coba-coba deh tapi mereka nggak apa ya nggak tulus dan nggak fokus Kayak untuk HTS ya. berhenti untuk itu jadi kayak percuma nggak sih gitu kalau aku sih dari awal udah tahu konsekuensi aku memilih jadi konten kreator ya udah aku fokus di sini dan aku kembangin bakat skills aku semuanya di konten kreator
kayak gitu. Dan sekarang apalagi ya, sekarang udah mulai serba digital, kita manfaatin banget sosial media, dan nggak semua orang punya kapabilitas yang sama kayak aku gitu. Jadi misalnya ada konten kreator tapi dia nggak bisa ngajar, ada orang yang bisa ngajar tapi nggak bisa bikin konten, ada Ya. orang yang punya keduanya tapi nggak bisa ngedit kayak gitu. Tapi itu yang memang harus kita kembangin. Misalnya teman-teman mau jadi aktor tuh unggulnya di mana lagi nih selain di editingnya yang keren, mungkin voice overnya yang bagus, suaranya yang bikin orangnya tuh enak dengernya gitu, atau mungkin visualnya yang cantik, atau mungkin apapun itu. Dan itu perlu teman-teman pikirin banget. Jadi nggak cuman bikin konten aja, tapi ini kan pekerjaan ya. Sama sama halnya kayak teman-teman kerja di kantor, pasti kan punya skill-skills yang harus unggul daripada teman-teman atau employee yang lain gitu ya. Semakin teman-teman skillsnya tinggi, semakin tinggi juga apa yang teman-teman dapetin dari sisi pendapatan mungkin pasti lebih. Terus kliennya semakin banyak, orang-orang yang kenal lebih banyak, followersnya juga nambah. Jadi banyak hal sih ketika teman-teman naikin skills, eh, benefit yang lain pun pasti ngikutin gitu, bakal banyak juga gitu. Berarti kalau kita contohnya sebagai teletizen gitu, sebenarnya kita bisa buat konten gak sih yang berhubungan dengan kehidupan mahasiswa ya nggak sih, Kak? Benar, benar banget. Jadi sebenarnya apapun bisa jadi konten ya. Cuman balik lagi kita harus cari ciri khas kita. Kita harus Ya. konsisten. Terus teman-teman harus bikin konten yang punya value gitu. Karena biasanya brand itu nyari kreator atau KOL atau influencer atau apapun itu gitu ya, berdasarkan citra dari brandnya. Misalnya kita sebut aja brand Sum Sum Sungsang gitu ya. Kita tit gitu. Nah, itu kan brand handphone dan itu lumayan ya menengah ke atas. Biasanya mereka itu nyari influencer dengan lifestyle yang mewah juga gitu. Hmm. Beda dong misalnya sama brand yang di bawahnya, misalnya di bawahnya Sungsang itu gitu. Pasti nyarinya yang lebih menengah ke bawah, yang Ya. kontennya jedak jeduk. Jadi kita menyesuaikan gitu. Aku sebagai orang yang belajar bisnis udah notice itu dan akhirnya aku bikin branding yang agak sedikit menengah ke atas nih di sosial media aku. Makanya rata-rata yang Hmm. kerja sama-sama aku memang yang menengah ke atas karena aku pun memang Betul-betul. membrandingnya kayak aku jalan-jalan staycation ke luar negeri segala macam. Padahal padahal dalam kehidupan nyatanya ya aku sederhana aja sebenarnya. Cuman kalau di sosial media sebisa mungkin apa ya ber berbanding terbalik gitu ya, mulai pakai barang-barang Iya. branded apalah segala macam karena itu mempengaruhi juga brand yang bakal kerja sama sama kita. Tapi pada kenyataannya aku tidak sesombong itu kok, maksudnya tidak yang ditampilkan segala macam, tetap aja jadi manusia biasa, cuma itu cuma branding doang sebenarnya ya, balik lagi itu strategi ya. Yes. Oke, Eh, berarti kan ngomongin strategi, ngomongin brand itu berarti ada hubungannya nggak sih sama pas kakak kuliah selama dari S3, S1 S3 sama pas cepet banget D3? ya. Wah, cepet banget. Makanya aku kayak mikir, dari tadi kan ngomongin brand, manajemen, itu ada hubungannya nggak sih? Apalagi kan kakak dari administrasi bisnis, ya nggak sih? Apa, Betul, pasti ngomongin brand itu ada banget gitu. hubungannya sekali, bestie guys, teletizen gitu. Jadi makanya beda ya. Aku kan dulu content creator dan berawal dari orang yang belajar bisnis, makanya lebih lebih paham dan Hmm. lebih tahu gitu. Maksudnya gimana nih udah sampai step A, gimana caranya biar ibaratnya kalau kita di bisnis life cycle itu kan ada proses dari mulai introduction, akhirnya mature dan akhirnya decline lagi gitu. Jadi kita sebelum decline tuh kita bikin lagi yang baru, gimana caranya untuk naik lagi, naik lagi, naik lagi kayak gitu. Dan itu memang proses. Teman-teman itu sebenarnya bisa dipelajari di manapun ya. Bahkan konten TikTok tuh udah banyak banget yang ngajarin tentang bisnis, ngajarin tentang gimana caranya ngonten. Pokoknya banyak banget. Cuman balik lagi implementasinya seperti apa? Karena ada yang memang dia tahu, oke harus kayak gini, tapi pada kenyataannya dia nggak apa ya, di tengah jalan berhenti atau capek, Ya. mungkin nggak cocok juga dengan kontennya kamu atau dengan caranya kamu, karena tiap orang mungkin punya cara yang berbeda, tapi mungkin apa ya, nggak beda-beda jauh sih sebenarnya, semua konten kreator pasti punya strateginya masing-masing gitu. Oke, dan aku juga sebenarnya kepo deh, apa hasil dari konten kreator kakak? Kayaknya kakak juga kembangin juga dalam hal bisnis gak sih? Kakak kan punya Betul, bisnis, bisnis baju kan? bisnis baju dan ada agensi digital. Oh, ada jasa digital juga. Oke, berarti ada Hmm, dua saat ini. Berarti ada dua. dua-duanya itu
tentang apa sih Kak? Maksudnya kayak lebih fokus kemana? Mungkin kalau baju, bajunya temanya seperti apa? Betul. Kalau digital agency apa? Nah, jadi kalau buat teman-teman bisnis di sini ya, mungkin yang pernah belajar gitu ya, kita tuh kan kalau bisnis bisa datang dari berbagai hal, karena kita hobi, karena opportunity, karena mungkin ngelihat orang atau apa, jadi itu banyak hal. Nah, kalau aku karena memang opportunity, karena aku tuh bener-bener mencari peluang banget. Yang pertama, kenapa aku ambil digital agency, karena aku tuh kan kenal nih sama teman-teman kreator gitu ya, aku punya punya komunitas gitu. Terus akhirnya aku juga kenal sama brand yang pernah kerja sama aku. Akhirnya aku tawarin nih, Kak masih cari influencer lagi nggak? Akhirnya aku bikin agensi itu. Terus yang kedua, aku juga bantuin beberapa brand untuk bikin kayak feeds Instagramnya biar rapi, desain grafiknya jadi bagus, bikin-bikin konten, terus strategi marketing, data analis dan segala macam yang dibantu juga sama tim-tim aku dan akhirnya jadilah agensi digital ini gitu. Dan tadinya niatnya aku pengen bantuin UMKM yang awalnya nggak bisa ngonten, yang awalnya foto produknya Hmm. kurang bagus, kurang proper, akhirnya kita bantuin agensi aku bantuin biar fotonya bagus, biar fitnya bagus, biar kontennya oke. Tadinya niatnya seperti itu, tapi berjalannya waktu ternyata ada peluang-peluang lain ya udah aku jalanin aja gitu. Nah, yang kedua, Wah, aku kan suka jalan-jalan, kenal kenal sama eh, link-link dari Kemenpar gitu ya, Kementerian Pariwisata. Akhirnya aku coba bikin baju dengan motif 38 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi bakal ada 38 wah, motif gitu, satu motif satu provinsi dan itu eh, niatnya itu aku untuk gift gitu untuk hadiah dari misalnya dari Kemenpar ngasih ke apa atau mungkin oleh-oleh dari setiap provinsi kan bisa aja nggak sih gitu jadi aku mencari peluang-peluang itu sebenarnya kayak gitu jadi kayak ya aku sih selalu mencari peluang dan ini kayaknya berpeluang deh gitu selagi aku masih ada maksudnya masih di sini dan uangnya misalnya aku punya profit dari konten kreator dan daripada nggak digimana-gimanain nggak dikembangin lagi ya udah ya, gitu aku untuk bisnis untuk hal-hal yang lain juga betul seperti betul. itu. Wow, mungkin Kita kalau cuma misalnya berapa netizen yang bisnis banget ya. iya, benar kayak ini lagi kayak kita ngomongin strategi banget ya, strategi gimana caranya biar bisa kembangin terus baik Heeh. dari segala hal bisnis iya, kontennya iya, semuanya kayak kita lagi kelas satu SKS malam Benar. hari ini. Emang harus gitu nggak sih anak muda tuh jangan cuman ngandelin satu keran Ya, doang, kita harus punya banyak keran. Bayangin nggak sih kamu sekarang rumah tuh udah di atas 1 M, kendaraan, apalagi kalau sudah mulai menikah dan segala macam, itu kayaknya betul. anak-anak milenial dan Gen Z itu akan susah ya mencari rumah tuh udah mulai mahal makanya kaliannya udah mulai mulai berpikir nah orang-orang yang agak sedikit berumur kan nggak akan kepikiran sampai situ nih nah kita yang muda-muda gimana caranya nih gitu biar peran kita banyak biar kita memanfaatkan peluang lagi usia kita masih muda banget kita masih makan karena kalau sudah usia lanjut biasanya kita cuma tinggal menikmatin aja tinggal rebahan ongkang-ongkang kaki gitu ya menikmati apa yang sudah kita bangun di masa muda. Makanya dimanfaatin banget nih. Makanya aku suka kadang suka kesal ya sama anak muda yang umurnya masih muda banget tapi santai gitu ya. Tiap malam main game, gitar-gitaran gitu ya. Kayak lo nggak khawatir sama masa depan lo gitu kayak gitu. Ibaratnya Nongkrong. sayang aja umurnya sih. Kalau buat aku tuh sayang banget. Mending kita manfaatkan untuk ngembangin skills kita. Kita mungkin nyobain bisnis apa gitu. Jadi itu akan lebih Betul. bermanfaat sih menurut aku. Betul, betul. Televisi kalau misalnya ada yang mau nanya itu nggak apa-apa. Soalnya pasti kalian nggak bisa gabung di live-nya, guys. Kalian nggak bisa gabung, tapi tanya aja nggak apa-apa, komen aja. Nggak bisa yang pengen gabung nggak bisa. Tapi komen aja pasti bakal pasti Karyo bakal jawab pasti. Dan Dijawab dong harus. dan sebenarnya kalau selama yang kakak rasain gitu, selama kakak dari kuliah, akhirnya jadi konten kreator, bahkan sekarang akhirnya finally punya bisnis. Sebenarnya rasanya gimana sih kak? Kakak bisa nggak sih ngasih kita salah satu kayak, wih gila, gue bersyukur banget loh guys, kalian harus kayak gini-gini gitu. Kasih Apa ya? pesan dikit gitu. Sebenarnya yang aku apa ya? Yang aku bilang kalian harus bersyukur adalah kalian kuliah gitu. Teman-teman di sini yang udah Hmm, kuliah bahkan teman-teman sudah ada pikiran untuk gue kayak mau kuliah deh gitu. Nah, itu udah jadi modal kalian untuk bisa dapetin satu step gitu ya untuk kalian membangun sebuah jaringan atau membangun channel yang memang bisa kalian kembangin gitu. Nah, aku jujur ya, aku kuliah tuh akademiknya
nggak begitu pinter-pinter banget gitu ya. Tapi aku akuin aku pinter mencari peluang peluang tadi gitu ya. Kalau akademik oke aku kayak aku menyerah gitu ya. Tapi kalau dari sisi strategi gue harus kayak gini kayaknya itu bakal lebih jalan untuk aku karena aku sering ketemu orang, aku dulu ikut banyak UKM, aku juga aktif di berbagai kegiatan sosial di kampus maupun di luar kampus. Nah, itu bikin kita tuh kayak keasah banget kayak kepekaan kita, terus kita juga jadi kenal channel A B C D E F G gitu ya. Bahkan sekarang aku Ya. kuliah S2 pun ya bukan cuman sekadar gelar aja, aku akhirnya dapat dapat kerjasama sama dosen, diajak kemana. Jadi kayak itu melebihi dari apapun yang kalian pikirin gitu. Jadi kalau kalian cuma mikirnya gue kuliah cuma buat dapat gelar doang buat kerja, Hmm. jangan gitu ya. Karena itu kalian bakalan sama aja dengan semua manusia yang ada di muka bumi ini gitu. Nah, kalau kalian-kalian yang sudah bertemu aku di sini gitu ya, apalagi Tellutizen yang kuliahnya oke banget, kampus swasta pertama nomor satu di Indonesia gitu ya, harus lebih Hmm. spesial gitu, pola pikirnya harus berbeda gitu. Jadi Betul. mulailah kayak teman-teman di sini merasa apa ya, punya opportunity, punya peluang lebih dibandingkan teman-teman yang mungkin belum berkesempatan kuliah di kampus yang oke. Nah, teman-teman di sini manfaatkan, cari peluang, cari teman yang bagus, cari lingkungan yang sehat, dan teman-teman kembangin skillsnya teman-teman. Apalagi Telio itu sudah lengkap banget. Jadi jujur ya, ini aku nggak peres gitu ya. Aku bisa sampai hari ini juga karena aku kuliah di Telkom University. Aku ketemu sama teman-teman yang oke, lingkungan yang sehat, UKM yang bagus-bagus, dosennya juga keren-keren. Yang itu bikin kayak aku tuh jadi kayak hari ini gitu. Dan Ya. aku tidak pernah menyesal gitu ya kuliah di Telkom University. Bahkan aku ngerasa dan mereka merekomendasikan banget buat banyak orang, apalagi di sini mungkin ada yang nonton masih kuliah, masih SMA dan bingung mau kuliah di mana. Stelio itu menjadi salah satu pilihan yang tepat. Ini bukan promosi ya guys, tapi memang ini kayak kamu mau ini ada di Telio, terus UKM ini ada di Telio, fasilitas juga lengkap banget, jangan ditanya lagi, sertifikasi udah bagus, dosennya oke-oke, jadi kayak udah lengkap banget, tinggal kamunya bisa membawa diri. Yang jelas Telio itu lingkungannya sehat sih menurut aku ya, karena kebanyakan yang kuliah di sini itu apa ya, datang dari anak-anak yang orang tuanya berpendidikan. Jadi kayak beda gitu nggak sih pola pikirnya. Jadinya itu yang Betul. menjadi nilai plus kenapa sih harus tell you gitu. Seperti Yes, berarti sebenarnya kalau misalnya nih calon-calon mahasiswa, mungkin mahasiswa baru juga sebenarnya. Kalau misalnya mau kuliah, itu benar-benar harus kerja cerdas nggak sih, Kak? Iya nggak benar. sih? Iya, Jadi jadi biar bisa cuman kemana-mana. nggak cuma kerja keras doang. Jadi kamu ngapain kerja? Maksudnya misalnya nih kalian kuliah untuk bekerja gitu ya. Yang ada ya kalian hidup untuk bekerja. Kayak kenapa kalian nggak memilih yang kalian tuh bekerja tapi untuk hidup, untuk jalan-jalan, untuk happy segala macam ya. Pilih yang itu. Sebenarnya balik lagi ke teman-teman mau yang di mana. Cuman aku sih nitip ya. Maksudnya jangan terlalu nyaman di zona nyamannya kalian. Justru orang-orang yang memiliki resiko yang lebih besar. Kayak aku kan sebenarnya aku nggak punya kepastian di masa depan ya, kayak misalnya dari sisi eh, mungkin kalau yang di kantoran gajinya lebih lebih jelas ya, misalnya per bulannya berapa, jadi bisa lebih Yes. mengatur. Kalau aku kan nggak bisa, bahkan mereka punya asuransi, aku nggak punya asuransi. Nah, aku berpikir nih gimana caranya ketika aku dapat uang bisa dialokasikan untuk hal yang lain kayak asuransi, mungkin aku punya alokasikan ke bisnis, ke pendidikan, kuliah lagi segala macam, itu yang harus kita pikirin gitu. Betul, Pilihan betul banget. sebenarnya kalian mau menjadi apa ya, kalian yang mengendalikan. Yes, betul banget. Oke, tadi udah cerita-cerita banyak sama Karyo. Sebenarnya kita mau main games dulu sebentar. Ada Oke. games yang biasanya buat narasumber-narasumber yang hadir di Carita Oh, Baru buat dan aku, bukan buat peserta, bukan buat yang nonton. bukan, bukan. Ini buat Karyo. Jadi Oh, oke. kita udah ada FBI, beberapa FBI yang sudah mencari sekitar 5 informasi soal Karyo. Jadi Karyo bakal main sama kita di sini mitos atau fakta. Aku perlu jelasin Dan gak sih? yes, yes, betul. Jadi di mitos atau fakta ini akan ada beberapa pernyataan. Nanti Karyo bilangnya mitos atau fakta, terus jelasin kenapa itu mitos, kenapa itu fakta. Oke? Hei, Ahmad, mungkin kayak Karyo lagi agak ini jaringan karena memang Bandung Aman, sedang aman. hujan ya. Oke, aman Kak?
Aman. Aman? Oke, tadi kakak udah paham tadi aturannya? Aman, aman. Aman? Oke, berarti siap ya kak? Kita main mitos atau fakta ya? Oke, mitos atau fakta yang pertama, kalau Karyo itu sebenarnya punya skill dalam bidang grafik desain. Fakta. Sebenarnya aku kepo deh, grafik desainnya itu kayak gimana sih Kak? Karena aku merasa kayak ya udah teknik fotografi aja gitu. Jadi sebenarnya aku tuh memang suka banget visual gitu ya. Jadi bahkan dari zaman aku kuliah pun di TLU pas sebelum menjadi siapa-siapa gitu ya. Kalau bikin story tuh pengennya estetik gitu, dipakein garis-garis, pakai strip-strip dikumpul-kumpul, Ah, atau pakai apa. Dan bahkan sekarang kan udah ada beberapa aplikasi-aplikasi atau website yang membantu grafik desain ya kayak contohnya kayak Canva hmm, gitu ya. Itu tuh kayak aku tuh senang banget dan kalau bisa tuh seestetik mungkin orangnya tuh kayak emang perfeksionis banget dan memang suka visual. Jadi aku walaupun nggak pernah belajar itu di perkuliahan atau di pendidikan yang formal atau informal, tapi aku bisa dan apa ya ngerti gitu. Tiba-tiba dengan sendirinya otodidak. kayak ini gue kayak gue suka deh di graphic design gitu. Walaupun memang bukan menggunakan aplikasi yang proper kayak misalnya ada segala macam kayak gitu. Oh, oke. Berarti sebenarnya Kak Rio tuh udah punya skill itu dengan belajar otodidak. Otodidak. Oh, Yes. oke, oke, oke. Berarti fakta ya. Oke, nomor satu fakta. Next kita ke nomor dua. Kalau Kak Rio itu sebenarnya udah punya 1 juta lebih followers di TikTok. Iya, tadi udah disebutin ya itu kayaknya ya pas tadi kita live. Kayaknya, ya, ternyata aku udah notice. Ya berarti fakta ya, dengan Apa 1 juta dong? lebih. Heeh. Kakak berarti mulai berkarir jadi konten kreator tuh sejak tahun berapa sih? Sejak awal pandemi gitu ya, aku dulu kan bisnis juga kan, jualan Hmm. gitu. Terus pas lagi pandemi itu, kan awalnya sering bikin story-story nih jualan, aku jualan ini, jualan ini, pokoknya sibuk banget lah tiap hari gitu ya. Tiba-tiba pandemi, orang-orang kan pasti apa ya, mikirin hidupnya mereka gitu akhirnya nggak membeli barang-barang yang impulsif maksudnya mereka lebih lebih mementingkan hal-hal yang primer gitu ya kayak Oh. makan segala macam akhirnya bisnisnya itu tuh agak-agak oleng gitu ya akhirnya ada TikTok nih lahir gitu ya lahir masuk ke Indonesia gitu dulu kan namanya Musical.ly ya terus aku akhirnya coba gitu awalnya aku kayak ya apaan sih TikTok alay banget joget-joget gitu ya pargoi-pargoi Iya. ngapain sih gitu pas aku scroll-scroll lagi ternyata banyak juga orang-orang yang bikin konten yang ada value-nya akhirnya aku cobain gitu ya bikin konten fotografi bikin bikin konten caranya ngedit gitu dan segala macam dan ternyata boom viral gitu ya aku di DM sama TikTok Indonesia akhirnya di 1 bulan pertama aku nyampe 100.000 followers terus diundang ke TikTok Award Hmm. juga kayak gitu-gitu dan memang Oh. berarti passion gue di sini mungkin memang tempat gue di sini akhirnya ya udah nyemplung deh yang tadinya awalnya masih kakinya doang nih yang nyemplung ke air sekarang bur jadi content creator. Wow, luar biasa. Makanya akhirnya jadi sampai 1 juta followers. Wow, Betul. keren banget. Congrats, Karyo. Thank Keren you. banget prosesnya. Oke, berarti udah dua lagi ada faktanya. Next ketiga, Karyo ini kayak buat teman-teman teletizen sih yang suka just tip. Kalau Karyo itu buka just tip Bangkok. Iya dong, aku bahkan bukan cuma Jasip Bangkok doang. Ini fakta ya. Aku dulu waktu zaman kuliah karena suka bisnis ya. Dulu tuh orang-orang kan lagi zaman banget in parfum tau gak sih yang di Iya, jalan, yang di situ betul. pokoknya. Terus Iya. orang-orang tuh kan suka malas ngantri. Mahasiswa tuh malas banget ngantri bahkan kayak sibuk gitu. Mending nitip aja. Akhirnya aku open Justip in parfum. Terus pas Ini ke Bangkok, ini hmm, yang yang Bandung di ini. yang di dekat Horizon itu. Iya. Oh my goodness. Eh, terus aku open pas ke Bangkok nih aku kayak apa ya apakah bisa menghasilkan cuan ya udah aku cobain gitu ya aku iseng walaupun aku nggak pernah tahu nama-nama skincare di Bangkok ya aku cuman Hmm. mengandalkan dari TikTok dan sosial media gitu cobain ternyata lumayan menutup ongkos aku pas ke Bangkok kemarin gitu lumayan banget Ampun. gitu itu padahal cuman pertama kali aku just tip sih kemarin pas ke Bangkok dan ternyata menghasilkan akhirnya aku kayaknya kalau ke Bangkok lagi nanti bakal open just tip sih jadi jangan lupa follow Oh, aku just siapa tahu menitip. Iya, kayak relatizen kalau misalnya
yang pengen just tip coba deh follow Karyo lagi sekarang. Kayak Hmm, mulai nih, Karyo udah pengen berangkat. Kayak deket-deket ini Karyo pengen berangkat. Mungkin mau ke suatu berangkat mau tempat. just tip juga boleh. Nanti aku buka just tip sneakers ya di Hong Kong. Oke, wah. Oke, suka sepatu boleh ya kayaknya. Oh, oke. Ada yang sebenarnya ada yang sempat komen Kak, kayaknya sekarang nggak semudah itu ya, karena banyak banget konten kreator yang kreatif, jadi susah banget ngebangunnya. Ada yang komen kayak gitu Kak dari Who Hmm. ISZXF. Emang sesusah itu Kak sebenarnya? Travel untuk menggunakan tuh dengan waktu itu. Ini agak macet ya si internetnya ya. Ah, iya, iya. Sekarang. Udah Kak, udah, Nah, udah. ya, jadi sebenarnya kalau zaman dulu kita akan lebih mudah karena orang-orang tuh agak telat nih melihat peluang gitu ya. Kalau aku kan orangnya langsung gercep gitu ya, ini peluang banget nih gitu. Akhirnya Hmm. jadi konten kreator. Nah, kalau orang-orang sekarang baru mulai dikatakan telat ya memang telat gitu karena sekarang untuk naik jadi konten kreator tuh lebih susah dibandingkan waktu itu karena semakin banyak konten kreator udah mulai pada jago-jago ngedit segala macam ya balik lagi berarti kita harus punya ciri khas yang memang bisa apa ya lebih unggul lah dan dinotis sama banyak orang gitu. Misalnya kamu konten travel, mungkin kamu bisa lebih fokus lagi mungkin untuk travel apa ya, yang budget gitu, yang lebih murah atau Iya, mungkin yang murah. luxury atau mungkin kemasannya gimana atau mungkin yang lebih kayak budget 1 juta bisa kemana aja gitu. Kalian mungkin bisa bikin segmen khusus lah untuk biar bisa dinotis sama orang lain. Yes, berarti walaupun banyak banget yang udah kreatif buat netizen yang tadi komen, sebenarnya yang penting kita punya personal branding sendiri nggak sih Kak? Punya citra Oh, dirinya sendiri, harus biar kuat ya beda tuh. personal brandingnya. Yes, betul banget. Oke, tadi Justin Bangkok juga fakta. Kita next ke nomor 4. Kalau Karyo ini adalah Oh, orang dari yang mana sih? ekstrovert. Adalah FBI. Apa-apa tadi ekstrovert gimana? Ya, ekstrovert banget. Karyo itu seorang yang ekstrovert banget. Mitos. Enggak lah, nggak mungkin. Ah, enggak Oh, mungkin. beneran, beneran ini beneran ya. Jadi aku tuh dulu jujur ya kalau misalnya aku habis ketemu orang aku tuh ngerasa capek banget. Kayak mungkin abis sekarang kan live nih kayak excited Iya, banget. Habis ini aku kayak energi aku habis. Jadi sebenarnya aku serius. tuh introvert yang kayak ekstrovertan. Ih, sumpah Kak, padahal di konten kakak tuh nggak kelihatan introvert atau gimana. Kayak di setiap konten kakak tuh kayak di awal kayak cuy, kayak udah happy banget tuh kalau Ya udah kayak pede ngomong banget gitu cuy. ya. Iya, kayak udah. Ya, tapi sebenarnya Wow. aku kalau mau ketemu orang kayak misalnya mau meeting sama orang itu aku butuh apa ya? Preparation yang lebih mulai dari kayak nyiapin diri, nyiapin mental, nyiapin outfit yang aku pakai kayak gitu-gitu. Aku orangnya memang eh, teliti dengan hal-hal yang details ya. Jadi kayak bahkan mau ketemu orang aja mau sesuatu misalnya mau presentasi aja aku harus details banget gitu kayak Mm-mm. mulai persiapannya. Karena ketika aku ngerasa nggak siap, aku bakalan apa ya? Bakalan ciut dan nggak pede gitu. Makanya untuk menambah gitu ya, menambah energi aku butuh persiapan yang lebih gitu. Bahkan kayak tadi balik lagi ya ketika habis ketemu banyak orang kadang aku ngerasa capek aja sih karena dulunya memang aku pendiam dari zaman SD, SMP, SMA aku memang bukan orang yang dikenal banyak orang dan ya Mm-mm. udah gitu hanya menjadi orang yang tertutup di bawah permukaan tanah gitu ya. Cuman bedanya sekarang udah mulai kelihatan ya mau nggak mau harus menjadi seseorang yang cheerful, yang friendly, yang kelihatan ceria. Padahal ya kita nggak pernah tahu ya gitu. Mungkin semua konten kreator Mm-mm. dan orang-orang yang muncul di media itu kelihatan senang, tapi kan ya balik itu mungkin tetap ada masalah-masalah yang dihadapin ya gitu. Termasuk aku Oke. sebagai orang yang ternyata aku introvert gitu, tapi kayak extrovert-extrovertan. Iya, makanya aku jadi kayak kepo deh. Mungkin banyak banget netizen yang kayak introvert juga, yang kayak introvert kayak bingung. Ini gimana sih caranya biar jadi kita bisa ekstrovert gitu di depan orang lain gitu. Ada nggak sih Kak tipsnya? Itu proses kan balik lagi tadi aku ikutan KPM aku ikutan ngemsi nah dulu pas ngemsi juga aku keringetan banget itu tuh gimana gitu ya nah ternyata ketika kita mulai sering dan jam terbang dan sering kita latihan-latihan juga ya kita jadi lebih siap dan akhirnya kita walaupun di dalam diri tuh aku tuh kadang malu gitu ya ngerasa aduh malu banget Heeh. pikir gimana ya gitu tapi ketika kita munculnya kita pede orang lain gak akan notice kalau kita orang yang introvert gitu.
Oke, kuncinya pede, coba aja dulu, pede Pede, aja dulu. iya, coba aja dulu. Karena orang lain tuh, ya kadang nggak sesuai dengan pikiran kita gitu. Kadang orang di belakang lagi Hmm, ngomong, itu kayak ngomongin ngomongin kita deh. Padahal dia ngomongin orang lain gitu, ngomongin topik yang berbeda. Tapi kita kadang kepedean gitu ya. Ini kayak ngomongin kita deh. Kayak ini kayaknya orang tuh mikir kita bajunya aneh deh. Padahal ya kalau kita ya, pede bawainnya, ya kita enjoy aja ngapain pedulin orang yes. gitu. Betul, 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 betul banget. Sebenarnya nggak usah peduli kata orang dan kayak sebenarnya karena stigma dan pikiran kita aja nggak sih yang ngeganggu, jadinya Hmm. ya udah, jadi nggak pede gitu. Oh. Oke, berarti yang tadi mitos ternyata Kario Ya, introvert aku tuh yang malu gampang tahu. banget makan. Oke, ini yang terakhir. Mungkin sekalian nge-spill nih kayaknya. Kario lagi menempuh pendidikan S2 saat Itu ini. fakta ya. Oke, S2-nya di mana kan sekarang? Iya, aku dulu sebenarnya pengen lanjut lagi di TLU karena lumayan kan dapat diskon kan 50%. Ya, beasiswa alumni ya. Cuman aku dulu nyari MBA. Kebetulan MBA itu aku di TLU itu baru ada ketika aku sudah masuk MBA di kampus lain. Ya, akhirnya ya Hmm, udah aku di kampus sebelah, kampusnya yang ada gajahnya. Mungkin tahu ya. ya, yang masih di Bandung-Bandung aja. Bandung-Bandung juga. Aku ambil masih linear ya di eh, Master of Business Administration. Jadi masih satu linear dengan Masih satu. S1 aku di TLU. Oke, berarti masih lanjut S2 saat ini yang berhubungan dengan S1 ya, linear, soal administrasi bisnis gitu ya, Betul, Kak? masih tentang bisnis. Oke, oke, berarti semuanya fakta kecuali yang ekstrovert. Ya abis ini Bahkan aku yang aku just langsung aku langsung lemas, langsung rebahan nih, serius deh. Ini energi aku habis untuk live ini. oke, oke, selesai mitos dan faktanya. Dan juga maka dari itu, dengan selesai mitos atau fakta, sebenarnya kita sebentar lagi udah mau berakhir. Gak kerasa sebetulnya. Padahal lagi Dan seru sebenarnya ya. Pengennya tuh lama-lama kalau ngobrolin masalah tentang teori, tentang dunia perkuliahan zaman dulu kayak seru iya, banget gitu. pengen denger sharing dari gimana sih rasanya alumni setelah kuliah di TELU itu gimana sih gitu. Sebenarnya aku oh ya, kepo deh Kak. Apa sih rasanya Kakak setelah benar-benar jadi alumni di TELU? Gimana sih rasanya untuk kita, apalagi ada mahasiswa akhir di sini, termasuk kayak aku juga. Mm. Kalau setelah jadi Telutizen yang Merasa bangga alumni-alumni sih. itu, Aku merasa bangga banget jadi alumni TELI kayak kemana-mana tuh serius? gue bangga alumni gue alumni Telkom University gitu karena sekarang dari sisi predikat kampusnya udah oke banget karena pas zaman Hmm, aku kan masih banyak proses akreditasi gitu ya kalau sekarang tuh udah jadi peringkat satu swasta di satu, Indonesia betul. terus juga gedungnya udah oke banget udah keren-keren banget alumni juga keren-keren banget juga jadi kayak itu yang bikin aku kayak pede banget gue alumni TELU Oke, gitu. berarti jadi kayak gak bikin apa ya, gak bikin kita buat kayak Karena kuliah di mana loh, gitu. Kuliah gue Telkom. goyang ya. Ini sinyalnya agak itu ya, guys. Sorry. Yes, yes. Nggak apa-apa, karena hujan. Berarti memang sebenarnya sebangga itu nggak sih, Kak? Karena memang kita kan kuliahnya di Telkom. Jadi kayak, kalau misalnya tanya, lo lulusan dari mana? Gitu. Telkom, gitu. Yes, bangga Iya aja dong. gitu, karena kita udah tahu kualitinya. Gitu. Betul. Yes. Oke. Mungkin terakhir, boleh kasih pesan buat calon mahasiswa. Nih udah mau masuk soalnya, udah mulai banyak jalur yang buka. Udah mulai banyak banget yang daftar. Mungkin bisa kasih tips buat yang mau masuk Telkom University. Mungkin tadi aku udah banyak banget wejangan-wejangan ya di sela-sela Yes. kehidupan kita. Jadi aku mungkin juga nggak banyak ya. Mungkin aku nitip aja buat teman-teman jangan menyia-nyiakan kesempatan ketika teman-teman sudah apa ya sudah memilih Telkom University, teman-teman maksimalkan gitu. Walaupun kadang ada yang ngerasa gue nggak keterima di negeri gitu ya, gue keterimanya di swasta gitu. Ya kita balik lagi kita quality itu nggak dilihat dari negeri dan swasta. Tapi aku yang merasakan banget nih sekarang yang sekarang S2-nya aku masuk negeri gitu ya. Ternyata Mm, di swasta itu lebih mementingkan kualitas karena yang pertama balik lagi swasta kalau jelek nggak akan laku gitu. Jadi
Iya, pasti dong gitu ya, Tell You udah menjadi swasta terbaik pertama, kualitasnya nggak usah diraguin lagi seperti apa. Nah, balik lagi percuma kampusnya keren, kampusnya bagus, akreditasinya juga bagus, tapi kalau dari teman-temannya juga nggak bagus ya, nol sama aja gitu. Nah, teman-teman tinggal memilih nanti ketika sudah masuk kuliah akan menjadi pribadi atau mahasiswa yang seperti apa gitu ya. Apakah yang mengembangkan skills, yang aktif di kampus, yang memanfaatkan channel, yang akademiknya juga bagus segala macam, atau mungkin yang cuman ya gue kuliah aja ngikutin orang tua gue, atau gue kuliah aja karena ya gue nggak keterima di negeri, ya udah gue jalanin aja iya, gitu. Jangan yang kayak gitu. Teman-teman harus punya tanggung jawab gitu ya. Teman-teman memilih TELU berarti maksimalkan di TELU menjadi mahasiswa yang terbaik lah dari yang terbaik gitu. yes, betul. Memaksimalkan apa yang sudah dipunya ya, privilege-nya udah ada Privilege-nya udah padahal. ada. Yes, oke. So thank you Karyo udah ngobrol bareng banyak banget tadi soal konten kreator, soal pas kuliah, bakal udah ngasih nasihat banyak banget, tips-tips banyak banget malah ke kita semua calon mahasiswa dan juga mungkin ke netizen yang lagi nonton semua di sini. Oke, semoga kakak sukses untuk Gue sedih kedepannya, banget tau udah terutama beres. ya gitulah memang cepat ya. Dan semoga kakak sukses mungkin ke depannya ada plan-plan di tahun Amin. 2024 ini yang luar biasa. Mungkin akan ada banyak sekali kegiatan untuk kakak. Semoga selalu sehat dan juga Amin. Sehat juga semoga bisa Amel dan juga bertemu. netizen yang lain ya. Dan semoga juga di tahun ini yang baru memulai gitu ya menjadi seorang mahasiswa menjadi tahun yang berkesan buat kalian gitu. Amin, amin, amin. Oke, so thank you Karya. Mungkin mau beristirahat setelah banyak sekali obrolan kita malam hari ini. Nih aku langsung Karena itu tarik nafas. Oke, see you Karya. Oke, Bye-bye. see Thank you. you. Thank you buat netizen semuanya. Thank you Amel. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Iya, ya. Buat yang belum oke. atau malu-malu buat nanya-nanya, boleh langsung DM aja ke Ya, Instagram aku, pasti aku jawab. boleh langsung ke Instagram Karyo. Oke, netizen, so bye-bye Karyo. Thanks. Thank you. Malam.